Membuat pupuk NPK generatif tanaman berbuah lebat. Pendahuluan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium adalah salah satu jenis pupuk yang paling umum digunakan dalam pertanian. Pupuk ini mengandung 3 unsur hara utama yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Artikel ini akan membahas cara membuat pupuk NPK generatif yang khusus dirancang untuk mendorong fase generatif tanaman, sehingga tanaman dapat berbuah dengan lebat. Pengertian pupuk NPK generatif. Pupuk NPK generatif diformulasikan untuk mendukung fase generatif tanaman, yaitu fase di mana tanaman mulai berbunga dan berbuah. Pada fase ini, tanaman membutuhkan lebih banyak fosfor dan kalium untuk pembentukan bunga dan buah, serta nitrogen dalam jumlah yang seimbang untuk pertumbuhan vegetatif yang tetap terjaga. Proporsi yang umum untuk pupuk NPK generatif adalah NPK 12/24/12 atau NPK 10/30/10. Fungsi unsur hara dalam pupuk NPK. 1. Nitrogen, N, mendorong pertumbuhan vegetatif seperti daun dan batang. Meskipun demikian, pada fase generatif, nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit agar tanaman lebih fokus pada pembentukan bunga dan buah. 2. Fosfor, P, penting untuk pembentukan bunga dan buah. Fosfor juga membantu dalam proses fotosintesis dan transfer energi di dalam tanaman. 3. Kalium, K, meningkatkan kualitas buah, ketahanan terhadap penyakit, dan efisiensi penggunaan air. Kalium juga membantu dalam sintesis protein dan pengaturan proses fisiologis dalam tanaman. Bahan-bahan untuk membuat pupuk NPK generatif. Untuk membuat pupuk NPK generatif, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain. 1. Nitrat amonium, NH4NO3, sebagai sumber nitrogen. 2. Superfosfat, CaH2PO2, sebagai sumber fosfor. 3. Kalium sulfat, K, atau kalium klorida, KCl, sebagai sumber kalium. 4. Bahan pengikat untuk memastikan bahwa nutrisi tercampur merata dan mudah diaplikasikan. 5. Aditif opsional, seperti mikroorganisme atau mikronutrien tambahan untuk meningkatkan efektivitas pupuk. Proses pembuatan pupuk NPK generatif. Saat persiapan bahan, timbang bahan-bahan sesuai dengan proporsi yang diinginkan. Misalnya, untuk membuat pupuk NPK 10/30/10, persiapkan 10 bagian nitrat amonium, 30 bagian superfosfat, dan 10 bagian kalium sulfat. 2. Pencampuran. Campurkan bahan-bahan kering secara merata. Gunakan alat pencampur untuk memastikan bahwa setiap butir pupuk mengandung proporsi yang tepat dari ketiga unsur hara. 3. Granulasi. Jika ingin membuat pupuk dalam bentuk granul, tambahkan bahan pengikat dan bentuk campuran menjadi butiran-butiran kecil. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin granulasi atau secara manual. 4. Pengeringan. Setelah dibentuk menjadi granul, keringkan pupuk untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan bisa dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering. 5. Penyimpanan. Simpan pupuk yang telah kering di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung dan kelembaban. Gunakan wadah yang kedap udara untuk menjaga kualitas pupuk. Cara aplikasi pupuk NPK generatif. Waktu pemberian. Aplikasikan pupuk NPK generatif pada saat tanaman mulai memasuki fase generatif, yaitu ketika tanaman mulai berbunga. Pemberian pupuk bisa diulang setiap 2-4 minggu tergantung kebutuhan tanaman. 2. Cara aplikasi. Pupuk bisa diaplikasikan dengan cara disebar di sekitar pangkal tanaman atau dengan metode pemupukan akar root feeding. Pastikan pupuk tercampur merata dengan tanah untuk meningkatkan penyerapan nutrisi oleh akar. Dosis. Gunakan dosis sesuai rekomendasi pada kemasan pupuk atau sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman. Pemakaian berlebihan bisa merusak tanaman dan lingkungan. Manfaat pupuk NPK generatif. 1. Meningkatkan produktivitas. Pupuk NPK generatif dapat meningkatkan jumlah dan kualitas buah yang dihasilkan tanaman. Tanaman yang mendapatkan nutrisi yang tepat cenderung menghasilkan buah yang lebih besar dan lebih manis. 2. Meningkatkan ketahanan tanaman. Dengan kandungan kalium yang tinggi, tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang ideal. 3. Meningkatkan efisiensi penggunaan air. Kalium dalam pupuk NPK generatif membantu tanaman menggunakan air dengan lebih efisien, sehingga tanaman tetap tumbuh optimal meskipun dalam kondisi kurangan air. 4. Meningkatkan pembungaan. Fosfor yang tinggi dalam pupuk NPK generatif mendorong pembentukan bunga yang lebih banyak, yang akhirnya akan berbuah lebih lebat. Tantangan dan solusi dalam penggunaan pupuk NPK generatif. Pemahaman yang kurang.
Banyak petani yang belum memahami pentingnya proporsi yang tepat dalam penggunaan pupuk NPK generatif. Solusinya adalah dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani. 2. Ketersediaan dan biaya. Pupuk NPK generatif yang berkualitas mungkin sulit didapatkan dan mahal. Solusinya adalah dengan mendukung produksi pupuk lokal dan memberikan subsidi kepada petani. 3. Pengaruh lingkungan. Penggunaan pupuk yang berlebihan bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti dosis yang dianjurkan dan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Penutup, pupuk NPK generatif merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, terutama pada tanaman yang berbuah. Dengan memahami cara membuat dan mengaplikasikan pupuk ini dengan benar, petani dapat memaksimalkan potensi tanaman mereka. Pendidikan, dukungan pemerintah, dan kesadaran lingkungan adalah faktor-faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam penggunaan pupuk NPK generatif. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan tanaman yang berbuah lebat, sehat, dan berkualitas tinggi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian.